Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ini kita akan membahas mekanika fluida, yaitu rancangan penampang sistem ducting penangkap udara sejuk merata. Ini untuk teknik. Oke, kita mulai di sini. Ini untuk sistem ducting ya, yang namanya Polyp tower dan disalurkan. Ducting itu yaitu penampang pendingin udara yang biasa kita lihat di mall-mall ya, di plafon itu yang berbentuk bulat atau silindris dan juga ada yang berbentuk square. Jadi masih suka-suka aja maunya yang berbentuk seperti apa. Yang pasti itu nanti disesuaikan dengan budget dari rancangan, mana budget yang masuk. Di sini kita tidak menghitung untuk kita tidak mencari juga untuk di sini saluran ini main nya dan juga untuk cabangnya tidak, tetapi yang kita cari nanti di sini baik dia oval stack headnya itu ada untuk apa horizontalnya, horizontal stack headnya, terus ada out of wallnya, jadi yang ada di dalam ruangan gitu ya, artinya yang menyembur ke dalam ruangan. Biasanya dalam ruangan itu ada minimal tuh maksimal itu dua ya kalau untuk ruangan tertentu, dan di batasan untuk ruang tertentu nanti akan dijelaskan seperti apa kita membutuhkan uh, dimensi untuk udara yang akan keluar itu di suatu ruangan gitu ya. Ini untuk penampang-penampang bagian atas. Untuk internal flow ya, karena dia di sini internal udara, dia ada yang sirkular silindri, yaitu yang berbentuk bulat ya penampangnya. Itu luas penampangnya PD pangkat 2 bagi dengan 4. Untuk panjang karakteristik ada semua ya di sini dijelaskan. Untuk bilang Renault-nya, Renault sama dengan rho kali kecepatan dikali diameter inside bagi dengan eh, viskositas gitu ya. Terus untuk penampang non silindrik yaitu yang berbentuk square A kali B, luas penampang A kali B. Dia ada Renault juga sama ya, bisa Renault-nya berapa kalau dia. Maka hasilnya untuk mencari jenis alirannya apakah laminar atau turbulent. Nah, untuk kerugian gesekan di sini yaitu F, friction loss dikali dengan L, panjang dari penampang saluran dibagi dengan diameter hidrolis dikali kecepatan pangkat 2 bagi 2. Nah, diameter hidrolis sendiri sama dengan 4 kali luas penampang dibagi dengan keliling lingkaran, keliling square-nya. Nah, ini yang akan kita pakai nantinya seperti ini. Oke ya, kita lanjut. Nah, misalkan ada di sini tidak bercabang datingnya, maka energi yang masuk di sini harus sama dengan energi yang keluar. Energi yang masuk itu disertai dengan tekanan, energi tekanan. Ini energi tekanan, yaitu P1 per rho, ditambah dengan energi kinetik, yaitu P1 pangkat 2 dibagi 2, ditambah dengan energi potensial, yaitu gravitasi dikali ketinggian. Untuk E2 sama ya, hanya lambangnya aja yang menandakan dia posisi 2. Nah, di sini ada fan ya, kipas untuk menyemburkan udara, jadi menyalurkan ya, mendorong udara tadi ke ruang-ruangan. Terus ada juga kerugian akibat adanya gesekan antara udara terhadap penampang dari ducting yang ini penampang mandatsnya. Oke ya, ini rumus-rumusnya ada di sini. Sudah kita jelaskan di bab-bab terdahulu. Nah, terus hubungannya ini ya, di sini ada diameter hidrolis untuk penampang yang square ini ya, sama ya. Ini juga untuk luas penampang dari square itu A kali B atau P DH pangkat 2 bagi 2. Ini akan tetap dipakai nanti jika suatu permasalahan yang dibutuhkan itu untuk mencari dari dimensi dari ductingnya itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada satu soal yang kita coba bahas. Ya, ini. Perhatikan gambar berikut.
Jadi ya, ini ada ducting tanpa cabang ya. Kita bahas tanpa cabang dahulu. Untuk udara itu pada suhu 20 derajat Celcius. Terus untuk debitnya yang mengalir itu 2000 CFM. CFM itu cubic feet per menit. Ya, cubic feet per menit. Penampang di sini diketahui 50 kali 30. Bentuknya persegi ya, persegi panjang. 50 kali 30. Panjang ini L-nya itu 15. Yang ditanya berapa kecepatan udara ya. Terus berapa juga untuk daya fan. Daya fan ini dalam kilowatt. Oke, kita coba di sini. Nah, di sini kita masukkan tabel B2 ya, properties of udara dari udara yaitu suhu-suhunya. Nah, diketahui untuk QV 2000 CFM itu 2000 dikali kita dari CFM kubik feet menit per menit itu kita konversikan menjadi meter pangkat 3 per second. Nah, maka 4,720 kali 10 pangkat min 4. Nah, itu. Silakan ini untuk lebih jelas Anda bisa browsing ya, banyak sekali konversi satuan itu ya yang harus yang Anda mengerti. Maka hasilnya 0,944 meter pangkat 3 per second. Terus ada T pada suhu 20 derajat Celcius, ini 20 derajat Celcius. Kita lihat di sini T ya 20, maka untuk rho-nya 1,0204 ya, ini ya hasilnya ini. Terus untuk mu-nya itu 1,81. Ini ya, kita rubah Newton second per meter. Ini ada konversikan, maka hasilnya ini ya bisa ya, mudah-mudahan. Oke, dari sini kita lanjut lagi. Nah, kita bikin dulu skema balance energinya. Di sini kita ada E1 masuk ketemu dengan daya kipas ya. Ada E2 per kerugian akibat adanya gesekan. Nah, balance energi E1 ditambah WP ini baru sama dengan E2 ditambah delta F. Oke, ini balance-nya ya. Maka WP, karena kita cari WP, E1 kita pindahkan ke sini ya, jadi min. Nah, maka kita cari dulu untuk mencari E2 min E1. Nah, rumus yang terjadi yaitu sama rumus yang pertama tadi yang dikatakan P2 min P1 tekanan pada posisi 2 dikurang tekanan pada posisi 1 dan seterusnya. Ini energi kinetik, ini energi tekanan, ini energi potensial. Yang kita ketahui dari ducting itu tekanan yang terjadi pada posisi 1 itu selalu identik dengan pada posisi 2 ya. Nah, di sini P2 identik dengan P1, terus P2 itu sama dengan V1 0 karena dia belum berputar pannya, maka dianggap tidak ada kecepatan yang terjadi. Ketinggian 2 dikurang ketinggian 1 karena posisi ducting itu selalu sama ketinggiannya di plafon itu tidak berbeda, maka Z2 min 1 sama dengan 0. Oke ya. Oke. Maka kita masukkan di sini P2 min P1 ini dikurang ini maka 0 hasilnya. Ini 0, ini 0. Tinggal yang ini sisanya. Tuh. Nah, dari V2 ini kita cari dulu kecepatan. Di mana untuk V kecepatan sama dengan QV dikali dengan A. Ya, QV-nya tadi kita udah dapat 0,944 dikali dengan A penampangnya tadi 50 kali 30 cm. Kita rubah ke meter 0,5 kali 0,3. Maka hasil kecepatannya 6,29. Itu ya. Oke. Nah, untuk E2 min E1 masukkan aja 0,29 bagi rumus pertama ini. 0,29 pangkat 2 bagi 2 ini ya hasilnya pangkat 2 per sekund pangkat 2 ini sama dengan satuannya joule per kilogram 19,78. Ini belum ada listrik ya karena belum ada laju aliran massa yang mengalir, kita hitung dulu baru kita mendapatkan tegangan listriknya. Oke, mencari kerugian akibat adanya gesekan, kita di sini delta EF sama dengan F kali L per pH dikali dengan energi kinetik. Untuk mencari F-nya, kita harus tahu dulu aliran yang terjadi pada kasus ini. Apakah dia laminar atau turbulen. Nah, kita cek di sini untuk menentukan aliran, kita menggunakan Reynolds. Sebelum Reynolds itu kita cari dulu diameter hidrolis ya. Diameter hidrolisnya itu 4 kali AB dibagi dengan keliling square-nya itu. Ini ya, kita masukkan aja angkanya. Ini jawabannya.
Terus Reno sama dengan Rho kali V kali DH per mu. Ini udah ada semua tadi. Ini dapat tadi. Sini ya. 0,375 ini dapat. Dibagi dengan mu. Hasilnya 1,57 kali 10 pangkat 5. Karena Renaultnya di atas 10 pangkat 5, maka alirannya dinamakan turbulen. Jika dia turbulen, maka yang kita gunakan rumus untuk mencari F-nya, yaitu F sama dengan 0,25 logaritma Rogers dibagi dengan DH per 3,7 ditambah dengan 0,74 dibagi dengan Renault pangkat 0,9 dipangkatkan lagi min 2. Nah, seperti itu. Ini Rogers ya, kekasaran dari permukaan dalam penampang. Ini biasa diketahui dia tuh berbahan apa, ya, itu diketahui semuanya. Ada tabelnya untuk Rogers ini juga ya, tergantung bahannya. Oke, kita masukkan angka di sini, P-nya ada, masukkan kita ini ya, masukkan semua angka-angka yang kita ketahui di sini. Nah, hasil dari ini yaitu 0,019. 0,19 Anda masukkan lagi ke sini. Gitu ya. 0,19 kali 15 meter ya, panjangnya tadi 0,375 DH-nya, terus dikali dengan 0,9 pangkat 2 per 2, hasilnya 15,3 meter pangkat 2 per second pangkat 2. Ini sama dengan joule per kilogram. Oke, karena diketahui semua di sini, maka mencari daya fan-nya, energi fan, itu E2 min E1 tambah delta F. Ini tadi ketemu ya, 19,78 tambah 15,03 sama dengan 34,81 Joule per kilogram. Ini ya. Oke. Untuk menjadikan dia listrik, maka harus ada laju aliran massa yang terjadi, yaitu Rho dikali dengan KV. Nah ini ya, kita kalikan. KV-nya, debitnya, ini ada densitasnya. 1,137. Ini Anda kalikan dengan ini. Oke, ini untuk WP 3,4081 Joule kali ini. Kilogramnya hilang, tinggal Joule per second. Ini Joule per second itu baru dia menghasilkan listrik. Nah, kadang-kadang ada persoalan itu harus dirubah ke HP. Maka satu HP itu 746 watt. Maka ini kita bagi 746, maksudnya 0,05 HP horsepower. Gitu ya. Nomor satu, udah kelar. Sekarang kita coba untuk soal berikutnya. Sama ya, persoalannya hampir sama. Cuma di sini kecepatannya kita ketahui. Yang dicari di sini ukuran saluran A dan B. Nah, ini yang uh, kita harus tahu caranya bagaimana. Daya fan yang kedua itu nggak masalah, sama seperti tadi. Kita coba di sini. Diketahui QV, ya, ini sama ya, yang diketahui dari tabel juga semuanya. Ini sampai lihat pada suhu ini berapa. Terus QV-nya juga Anda rubah, konversikan. Semuanya sama ya. Nah, untuk ini ya skema balance juga sama ya seperti ini yang tadi juga. Nah, mencari ukuran penampang A sama dengan QV per V. A sendiri itu PDH pangkat 2 per 2. Ingat tadi persoalan kita penjabaran rumus tadi di awal ini. Maka DH sama dengan ini akar 2 dikali QV terus V dikali dengan B. Ini 0,293 meter atau 293 milimeter. Kita konversikan ke milimeter. Dari sini kita lihat tabel yang ada ya. Ini ya. Nah, Anda perhatikan di sini 293. 293 itu enggak, kita perhatikan angka di sini ya. 299 bedanya 6. Berarti 250 kali 300. Ini 250 kali 300. Ya. Oke, ini 293. Maka kita gambarkan dulu bentuknya. Seperti ini misalnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita misalkan itu dari sini ya ukurannya. Itu untuk ukuran ini minimal Anda itu harus memiliki 4. Karena nanti setiap orang pada saat diserahkan permasalahan ini akan berbeda. Pandangannya di mana di sininya. Seperti itu. Jadi tidak akan pernah sama. Ya, Anda sesuaikan aja. Seperti itu ya. Nah, ini Anda lihat di sini minimal itu harus ada 4 ukuran. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 250, 99, 300. Jadi ada 200 di sini, tadi 350. Di sini berarti
350 ya, 289, bedanya 8, ini bedanya 7, ini ya bisa Anda pakai juga. Nah, artinya ukuran ini nantinya disesuaikan dengan ukuran yang ada di pasaran. Nah, yang mana? Ya, yang ada di pasaran itu tentu harganya relatif lebih murah daripada ukurannya tidak ada di pasaran. Misalnya Anda mengambil satu ukuran ini, di pasarannya tidak ada, maka mau nggak mau Anda harus custom. Kalau namanya custom, Anda harus bayar harganya lebih mahal, gitu ya. Nanti disesuaikan aja. Gitu ya. Ini kita dapat semua ukurannya. Nah, kita lanjut. Eh, ini. Mencari ukuran penampang untuk IV-nya 200, 2000 cm, untuk V 7 meter persegi. Ini mencari ukuran penampang dengan cara lain ya, yaitu jika dia dalam 1 inci, ya inci ini biasanya kita pakai juga di lapangan. Apakah di lapangan itu yang pasaran itu dalam 1 inci ya? Karena berbeda inci dengan milimeter itu dalam bentuknya nantinya akan sedikit identiknya tidak sama gitu loh ya. Jadi ada dua cara untuk menunjukkan ini. IV-nya 2000 cm, V-nya 7 meter per second. Kita rubah dulu ke ini ya, feet per menit ya, feet per menit. Nah, dapatnya 1377,95. Dari ini kita pakai di sini A sama dengan KV per V. Ini ya, 1,45 feet pangkat 2. Ya. Dari feet ini kita lihat tabel. Nah, seperti ini ya, tabelnya 1,45. Anda lihat di sini. 1,45 ini berarti ukurannya 14 dikali dengan 16 ya, 14 in kali 16 in 35,56 cm dikali 40,64 cm. Nah, ini akan sedikit berbeda dengan cara milimeter yang kita cari karena memang tabel juga beda. Tapi apakah sama-sama sih secara teori untuk kualitas udaranya insya Allah sama dengan menyejukkan udaranya sama gitu ya. Oke, lanjut kita ya. Mencari kerugian. Baik, kita mencari untuk E2 min E1. Nah, kita untuk mencari E2 min E1 di sini dari ukuran yang didapat, kita ambil salah satu ukuran yaitu misalnya 300 kali 250 mm. Ya, misalnya seperti itu. Maka E2 sini asumsi kita juga sama seperti persoalannya pertama ya, sama. Maka kita di sini sisanya ini. Maka aja 7 pangkat 2 dibagi 2. Ini sama dengan joule per kilogram. Nah, mencari delta EF, kerugian akibat gesekan, sama ya rumusnya. Untuk DH-nya, karena DH-nya udah ada, kita nggak pakai lagi mencari. DH sama 293. Masukkan aja di sini, R-nya 15. Tapi kita harus mencari untuk nilai F-nya, yaitu dia jenis aliran yang mana. Nah, kita pakai bilangan Reynolds dulu. Nah, Reynolds sama dengan ini, ya sama ya, cuma 7 aja yang lumayan sama ini. DH. Maka ini dia termasuk aliran turbulen. Rumus yang kita cari yaitu F sama dengan sekian, sekian, sekian. Ya, begitu. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, ini masuk semua angkanya, maka dapatlah 0,015. Kita masukkan angka yang F0,015 ini. Itu kan ke persoalan kita. Nah, dari sini daya fan-nya sama ya. Nah, ini E2-1 tambah ini sama ya. 43,31. Lalu kita mencari laju aliran massa. Nah, kita kalikan, maka dia baru menghasilkan listrik yaitu sebesar 49,24 watt atau 0,066 HP. Itu yang untuk persoalan nomor 2 mencari penampang ya. Next kita lanjut untuk mencari ini ada ducting ya, tapi dia bercabang dua. Di sini kita cabang dua. Ini ada ruangan artinya begitu ya. Tadi kan hanya persoalan eh, pengantar ya. Nah, ini untuk L15 ini 4 meter. Nah, untuk V di sini 4, di sini 6.
Nah, kecepatan main DAT sini harus lebih besar daripada DAT yang cabang ya. Hati-hati. Ada maksimalnya. Di sini 7, di sini 6. Paling tinggi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 4 meter, ini ada B, ini ada A. Ukuran penampang yang diperlukan. Oke, kita masuk sih. Kita berdasarkan tabel. Sama ya dengan yang cara-cara yang pertama. Sama. Jadi Anda bisa paham ya. Anda bolak-balik aja slide-nya ya. Anda ulang ya. Oke, kita masuk sekarang untuk skema balance-nya. Ini ya, balance yang terjadi. Ini ada gesekan satu, gesekan dua, kerugian ya. Kerugian akibat gesekannya. Oke, kita masuk. Q1 tambah WP, daya, sama dengan E2 tambah E2 tambah E3, delta F1, delta F2, tambah delta F3. Karena dia bergabung di sini. Nah, ini energi yang sangat besar nantinya. Oke, nah WP sama dengan ini kita balik aja. Ya, nggak masalah ya. Oke, saksi pindahkan ke sini. Oke. Nah, ini untuk tabel-tabel ini. Nah, ini mencari ukuran penambang. Nah, rumusnya kita pakai PDH pangkat 2 ini 2 kali 9 kali 6. Hasilnya 3,17. Sama. Kita cari di sini 3,17 di sini. Ya, silakan. Anda bisa cari sendiri juga 3,17. Nah, pada penampang ini misalkan 275 kalau 300, 275, 300, ini 314. Ya, ini salah satu. Nah, ini yang kita pakai. Misalnya seperti itu. Atau ini boleh. Yang mendekati angkanya yang mana? Ya, nggak masalah ya. Oke, terus dari sini kita masuk ya. Balance-nya udah tadi ini. Nah, itu untuk cabangnya. Ini yang di cabang ini eh, ukuran cabang ada dua ya. Nah, ini ada dua. 388 karena di sini 4 ya kecepatannya. Maka 388. Ada cari 388 di sini. Ukuran penampangnya ini. Berbeda ya dengan ukuran yang pertama. Nah, untuk ini ya kita pakai di sini. Bentar. Nah, mencari ukuran penampang utama. Nah, ini tadi mencari berdasarkan feet ya. Ini kabelnya. Ini ya 1,69 berarti dia ada di 1,69. Ini ya pas nih 22. 22 kali 12. Ini ya. Ini. Oke, ini nggak masalah ya. Anda bisa paham ya. Ini untuk jika satuannya inci. Mencari ukuran penampang cabang sama begini juga ya. Nah, ini 2,54, maka ukuran yang didapat itu ini ada praktik sini 10, ini ada 44 di sini ya. Nah, 2,5, 2,54 atau 52. Oke ya, paham ya. Jadi ada dua penampang yaitu cabang dan utama. Oke, kita masuk sini. Dari ukuran yang didapat kita berandai ini ya, misalkan ukuran kita ambil salah satu ya, bebas Anda mau ambil yang mana. Nah, untuk P1 itu sama dengan P2 tambah P3. Nah, ini yang eh, tekanan yang terjadi itu harus seperti ini ya. Kayak debit dia ya. Debit yang masuk itu harus sama dengan yang keluar. Tapi posisi cabangnya berapa yang di luar itu tidak masalah. Ada tambahkan aja. Harus sama dengan debit yang pertama. Ini ya. Jadwal menit 1 sama dengan 0. Oke. Nah ini V2 tambah V3. 8 min 6. Ya. Eh, 8 4. Oke ini ya. Tadi gampang 4 tadi ya. Oke ini ya. Mencari delta F-nya pada penampang utama 4 pangkat 2 16 4 ya benar ya. Terus ini eh, dimana DH sama dengan 0,317 nggak salah ya renolnya, maka dia turbulen. Untuk renolnya ada Rogers juga. Kerugian akibat gesekan ini ada kita masukkan di sini angka-angkanya 0,019, maka untuk delta F 0, ini kan ini sama ya seperti itu. Nah, terus pada penampang cabang, ini pada penampang utama, pada cabangnya, kecepatannya kan berbeda, dia di DDH juga berbeda hidrolisnya. Maka kita masukkan 4 dan ini. Ya. Maka dia turbulen juga, Rogers yang sama, kita masukkan di sini hasilnya 0,6.
Oke ya. Untuk mencari cabang karena ada dua, maka kita kalikan dua. Nantinya ada tambahkan dua. Gitu ya. Oke. Mencari eh, daya van. Nah, mencari daya van seperti tadi ya, ini tambah ini, tambahin aja semuanya. Oke. Ini ada sorry ya, salah aja. Satu, dua, tiga, ini min ya. Di sini min. Oke. Sama dengan ini ya. 0,96, 0,96, 8,91, 2. Tambah ini. Ini Anda kalikan dengan ini, maka hasilnya ini daya van-nya sama dengan 13,66 watt sama dengan 0,18 HP. Itu untuk yang bercabang. Jadi ya daya van. Oke, kita masuk persoalan kita selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, Anda perhatikan di sini ada himbauan. Kita tulis dulu di sini ya. Nah, oke, ini ya. Kita tulis aja juga semuanya. Oke. Misal 3 digit akhir nomor NPM Anda 123, maka A1, B1, 2 sama dengan C3. Jika ada angka 0 antara ini, maka ditanda 5. Ya. Jika ada hal yang tidak diketahui, silakan ikuti contoh yang ada. Dikumpulkan paling telat 2 jam setelah Zoom ditutup. Ya, ya, sekali lagi. Setelah Zoom ujian ditutup. Koridor ujian tetap berlaku. Hati-hati ya, kita bermain tetap di koridor. Perhatikan nomor yang harus Anda kerjakan. Kelas A1 pagi kerjakan nomor 1 dan 2. Artinya nomor 1 ini dan nomor 2. Kelas B1 pagi itu nomor 1 dan 3. Ini ya, 1 dan 3. Ya, ini ketentuannya 1 dan 3. Terus untuk kelas A2 malam itu ada kerjakan poin 4 dan 5. 4 5 ya. Untuk B2 malam itu poin 1, nomor 1 dan nomor 5. Ya. Nah, nanti ada absensinya, Anda masuk di mana? Di pagi atau malam hari. Ya, jangan ngacok, Andanya jangan ngawur ngerjainnya. Hati-hati, semoga sukses selalu untuk Anda nantinya. Ya, ujiannya bagus nilainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.